Prioritaskan pendidikan, Elisa Kambu berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya dan bertemu dengan Rektor Unimuda guna membahas strategi pendidikan ke depan. Karena di bawah kepemimpinannya selama 2 periode sebagai Bupati Asmat, ia memprogramkan peningkatan kualitas pendidikan dengan menyekolahkan putra-putri terbaik Asmat di kampus Unimuda. Untuk itulah ia hadir di kampus ternama di Papua Barat Daya itu, untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada putra-putri Asmat yang mengenyam pendidikan di kampus itu, untuk serius melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta rasa bahagia yang sangat mendalam atas kehadiran Pak Bupati beserta Ibu dan tim untuk memenuhi undangan kami. Ini merupakan kebahagiaan kami yang sangat luar biasa Pak Bupati, karena dulu saya berada di Jawa itu undang lurah aja susahnya bukan main Jawa, apalagi camat. Camat itu susah, tidak bisa datang camat, sudah macam perwakilan Tuhan saja. Nah, kalau bupati itu hanya lihat-lihat saja, padahal ada saudara ibu saya itu bupati, hanya lihat-lihat saja, itu punya saudara, itu zaman tahun 60 sekian, begitu, lihat-lihat saja. Alhamdulillah di Papua ini sangat luar biasa. Ternyata Pak Bupati Asmat beserta Ibu dan semua tim akan bersedia untuk hadir pada agenda buka puasa kita bersama pada sore. Saya pikir kita tepuk tangan ya. Ucapan terima kasih, apresiasi luar biasa. Pak Bupati yang kami muliakan, jadi teori zaman dulu beserta teman-teman semua, teori lawas teori zaman dulu itu yang namanya kita menjadi petarung, fight, itu kalau kita bisa mematikan lawan. Nah, itu zaman dulu itu. Sampai sekarang juga masih orang berpikir seperti itu. Kalau kita bertarung berarti kita kasih lego orang lain, kita kasih lego kelompok lain. Tapi teori yang terbaru tidak seperti itu. Ternyata teori yang terbaru adalah kita fight dan kita menjadi petarung untuk bersinergi, berkolaborasi. Dan inilah yang nantinya akan menghasilkan karya yang lebih besar daripada kita kerja sendiri. Alhamdulillah pada sore hari ini kita buktikan Unimuda kita fight betul-betul kita menjadi menjadi tim ya, menjadi lembaga yang menjadi petarung untuk bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Asmat melalui Pak Bupati Asmat. Ya, tepuk tangan. Pak Bupati, jadi inilah bentuk kontribusi kami di bidang pendidikan untuk tanah Papua. Ya, saya ini tidak minta-minta. Saya dilahirkan sebagai orang Jawa, tidak pernah minta. Nah, demikian juga Pak Bupati dilahirkan tidak pernah minta jadi orang Papua. Itu hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Dan ternyata saya paling lama hidup saya di tanah Papua. Tentu saya punya pikiran, punya inspirasi, punya tenaga, punya semua potensi yang ada pada diri saya arahkan untuk kemajuan di tanah ini. Walaupun saya ini bukan orang Papua, ya, karena dia tidak pernah minta, saya tidak pernah minta jadi orang lain, ya itu haknya Allah. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan kita bisa berkontribusi penuh di tanah ini melalui lembaga kita. Jadi
Pak Bupati, kami siap ya, untuk mengangkat sama-sama berkontribusi dengan Pemda Kabupaten Asmat. Apalagi Pak Bupati sudah menyampaikan kemarin kepada kami semua bahwa tahun 2005 beliau masih Bupati Asmat. Tepuk tangan dulu. Artinya masih bisa ketok-ketok palu ini kalau masih Bupati Asmat. Ini kami siap untuk berkontribusi sebagaimana beberapa daerah kami ya yang diceritakan bahwa Teluk Wondama itu dulu adalah tanah peradaban Papua, tapi sudah mulai padam karena 4 tahun yang lalu, tahun depan bilangnya jadi 3 tahun yang lalu sudah tidak ada orang Wondama jadi guru di Wondama. Ini kan miris, ini kan kita prihatin sekali. Dan alhamdulillah Pak Bupati di Wondama kemarin kami menyedisium 122 guru yang semuanya anak-anak Wondama, dan siap nanti bulan Mei mereka akan menjadi P3K atau ASN. Dan kami akan lanjutkan juga program pendidikan profesi guru. Nah, yang menarik sekali ternyata saya ambil secara acak anak-anak yang lulus dengan marga yang aneh-aneh. Saya belum pernah mendengar marga itu, termasuk Pak Movo, Kepala LDP juga belum pernah dengar marga itu. Ternyata saudaranya ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9. Dan umumnya anak-anak yang kuliah di kita ini menjadi harapan. Jadi ini kita betul-betul harus fight, betul-betul fight, ya, fight bersinergi, fight mengeluarkan tenaga, pikiran, semua kekuatan kita untuk memajukan daerah ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Ibu. Kami sangat bahagia kehadiran Bapak dan Ibu beserta tim. Nah, kiranya mereka akan bertanggung jawab menerapkan semua dari bertanggung jawab, dan ya kita tetap kerjakan bagian kita. Selebihnya itu urusan Tuhan, karena tidak mungkin kita akan mengatur langkah setiap misi. Tapi bagian kita tetap kita kerjakan. Mudah-mudahan mengerjakan bagiannya. Kami pemerintah daerah juga mengerjakan bagian kita. Ya, kita punya tujuan juga satu. Muaranya adalah manusia. Manusia ini harus hidup itu baik, dia bisa sehat, dia bisa produktif, dia bisa ya kalau bisa sehat, cerdas, produktif, itu luar biasa. Sehat sama dengan kita semua. Ya, dengan pengetahuan yang cukup, dia bisa baik, lingkungannya bersih dan sebagainya. Cerdas, kalau sehat pasti cerdas. Kalau sehat cerdas saja belum cukup, harus produktif. Nah, itulah tugas lembaga-lembaga pendidikan dan juga pihak-pihak lain yang menyiapkan sumber daya manusia. Sebabnya kita juga berharap bahwa perguruan tinggi dengan segala keterbatasan saja harus perlu mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan, baik secara nasional, tapi juga di daerah dia ikut bertanggung jawab. Provinsi, kabupaten, kota di mana perguruan tinggi ini ada juga harus berjuang untuk perguruan tinggi dan kerjasama memperdaya, sehingga uang itu uang rakyat Papua yang beredar saja di sini, jangan ke Jogja, jangan ke Surabaya, jangan ke Makassar, jangan ke Bali, Jakarta, tapi uang rakyat Papua tetap saja di
Jadi maksudnya begitu, jadi kemitraan kerjasama kita perguruan tinggi sudah cukup. SDM saya yakin di sana, karena semua teknologi sudah mendukung, tinggal kita manfaatkan, kita dayakan. Itu yang mungkin sedikit yang masih mungkin perlu maksimal dikerjakan sama-sama. Ya, kita ikut membantu di sini, tapi kita juga tidak pernah dibantu. Ya contoh ya mungkin Uni Muda ini ada di Kabupaten Sorong, sepertinya tidak ada mahasiswa yang ada di yang berKTP Kabupaten Sorong. Seperti kan ada kota Sorong, ada Kabupaten Nebra, ada Kabupaten ya Sorong Selatan, Rajampat. Ya ini yang mungkin nanti ke depan kita bisa ya komunikasi. Jadi harus diangkat sedikit ke atas, ya kita kayak bikin gubernur, pendistribusian dan ini harus pikir, karena kalau di Papua Barat Daya khususnya paling paripurna sudah letaknya sangat strategis dari provinsi yang kita juga langsung berbatasan dengan negara lain, memiliki laut yang luas. Ya, sumber daya alam yang cukup bermadai, pertanian, perkebunan, pariwisata, belum lagi yang terkandung di bumi, pertambangan, energi dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Maka tugas kita lembaga pendidikan bersama dengan pemerintah ini adalah tugasnya harus membentuk generasi muda Papua Barat Daya ini dengan membangun. Dia harus sehat secara jasmani dan rohani, harus cerdas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, dan didorong, diberi ruang, kebijakan yang diberi ruang supaya harus benar-benar sumber daya keluar. Dia tidak hanya begitu saja, dia langsung bisa menciptakan lapangan kerja. Nah itulah yang disebut produktif. Kalau generasi muda ini produktif, maka saya percaya tidak akan ada keributan, tidak akan ada demo, tidak akan ada orang mabuk, tidak akan ada pemalangan, tidak akan ada kekerasan, tidak akan. Kalau manusia sudah produktif, karena dia selalu berpikir apa yang dia harus kerjakan, datangkan, memberi manfaat untuk orang lain, tapi dia juga sendiri meningkatkan ekonominya dan kehidupan. Ini yang mungkin akan kita coba lihat. Jadi kita harap supaya siapapun yang nanti Tuhan izinkan menjadi gubernur Papua Barat Daya, kira-kira berpikir ke sisi. Ya rasa itu ya. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Rektor sudah memberi ruang untuk kami di Asmat. Ya kita sudah menentukan kita pidana kali 20. Tahun ini kita akan tambah lagi 20. Kalau di
keputusan yang kata